Gak lama lagi mau Natal. Saya nggak bicara Paskah, memang kita sudah masuk di bulan Paskah ya. Artinya ini nggak terasa Bapak Ibu. Minggu depan kita sudah Jumat Agung kan? Ya, Jumat depan kita ibadah lagi Jumat Agung, saudara ya. Haleluya, katakan buat kiri kananmu, hidup ini adalah kesempatan. Ya, saudara, kesempatan yang terbaik Tuhan anugerahkan bagi kita, amin. Kalau minggu lalu saya berbicara tentang potensi pikiran yang Tuhan anugerahkan buat kita, saudara. Pikiran itu harta yang melebihi apapun juga, amin. Dan itu adalah salah satu talenta yang Tuhan berikan dalam diri kita, saudara, di dalam tubuh ini. Ya, yang kedua malam hari kita akan bicara talenta. Yang kedua berbicara tentang waktu, saudara. Katakan waktu. Apa itu waktu, saudara? Ya, waktu. Apa waktu? Waktu adalah titik-titik, saudara. Tinggal artikan sendiri, saudara ya. Oke, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan malam ini di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 ya. Efesus 5 ya ayat 15 dan 16. Untuk PowerPoint bahan khotbah saya juga sudah ada di worship tadi, saya sudah simpan ya. Tinggal lihat ada di bawah itu, ada paling bawah ada PowerPoint-nya. Ada waktu di dokumennya. Sudah, tinggal klik aja itu go live ya. Udah muncul belum? Ini dia. Kurang nampak ya? Oke, mohon maaf, ini ada kabel satu. Hari ini pergumulan luar biasa. Saya nggak tahu apa masalahnya, saudara. Karena PGA-nya nggak bisa koneksi. Saya sudah perbaiki, turun naik tangga dari hari Minggu sampai tadi jam 4. Ya, solusinya harus pakai HDMI. Tapi besok mau dibongkar lagi semua. Mohon maaf bila ada kabel yang menjulur, barusan mengganggu sedikit pemandangan. Tapi yang jelas jangan mengganggu hati kita untuk tidak damai sejahtera ya. Oke, saudaraku, Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Sudah dapat semua? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ya, kita bersyukur saudara karena Tuhan menciptakan kita luar biasa, saudara. Lebih dari makhluk apapun juga, saudara ya. Bahkan lebih daripada emas permata, saudara. Tapi sayang kita ini terbalik, saudara. Manusia justru lebih mengagumi emas, harta, permata, saudara, daripada mengagumi dirinya. Manusia lebih menghargai emas, menghargai berlian, menghargai benda-benda yang ada sifatnya sementara. Dan manusia cenderung tidak menghargai tubuh dan hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Manusia rela tidak tidur untuk mencapai uang, saudara, untuk mencari harta kekayaan di dunia ini. Manusia rela, saudaraku, untuk tidak lagi bersekutu dengan Tuhan demi intan berlian permata di dunia ini, saudara. Bahkan manusia rela, saudaraku, tubuhnya sampai terkuras energinya karena hal-hal yang sementara di dunia ini. Tapi ketahuilah, saudaraku, Alkitab mengatakan hidup kita lebih berharga dari apapun juga. Amin. Bagi Tuhan, saudaraku, hidup kita lebih berharga. Tapi sayangnya, saudaraku, kita mengabaikan hidup. Ya. Dan hari ini kita akan melihat, saudara, yang kedua, talenta yang kedua adalah waktu. Waktu adalah aset yang sangat berharga yang teranugerahkan bagi kita. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena waktu itu adalah sebuah keadaan di mana kita dapat menjalaninya, sebuah kondisi di mana saudara dan saya bisa berpetualang di dalamnya. Ya.
Dan waktu itu sangat berharga. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Mari kita gunakan waktu kita dengan penuh hikmat dan bijaksana. Mari kita gunakan waktu kita saudaraku dengan seteliti mungkin, agar waktu hidup kita tidak berlalu sia-sia. Amin. Amin saudara. Dan waktu itu singkat saudara, enggak panjang saudara. Ya, kita akan melihat beberapa fakta tentang waktu saudara. Slide berikutnya. Ya. Yang pertama saudaraku, segala sesuatu ada masanya. Termasuk waktu untuk lahir itu juga ada waktunya. Waktu untuk mati juga ada waktunya. Ada waktu untuk menanam saudara ya. Ada waktu untuk mencabut, ada waktu membunuh, ada waktu menyembuhkan, merubah, membangun, menangis, tertawa, dan berkabung. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 2 saudara. Segala sesuatunya di bawah bumi ada waktunya. Amin. Amin saudara. Dan bila memang saudara hari ini mengalami sebuah keadaan waktu yang membuat saudara menangis, saudara dan saya mesti jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena itu akan ada waktunya untuk berakhir. Amin. Katakan buat kita, kalau engkau menangis hari ini, sabar, ada waktunya untuk selesai. Ada waktunya engkau tertawa. Amin. Amin ibu-ibu. Amin. Ada waktunya. Tapi sayang sekali saudaraku, banyak orang tidak mengerti. Di saat mereka menangis, mereka kecewa dengan Tuhan. Di saat mereka menangis, mereka marah dengan Tuhan. Di saat mereka menangis, mereka menyalahkan Tuhan. Ya. Dan malam hari ini kita diingatkan saudara, segala sesuatu ada waktunya. Amin. Pergunakan itu dengan baik. Ya. Ya, ada waktu saudaraku. Ya, untuk lahir. Ada juga waktu orang meninggal saudara. Dan waktu ini sangat berharga saudara. Amin. Berharga. Bisa bayangkan saudara, bila waktu itu tidak diberikan Tuhan buat kita, siapa pencipta waktu? Tuhan. Kapan waktu itu terjadi? Ketika masa penciptaan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh. Makanya saudaraku, dalam satu minggu itu cuma 7 hari saja. Senin balik lagi, Senin saudara. Balik begitu terus menerus. Tetapi sekali purnama harinya itu sama, memiliki sebuah kisah dan perjalanan hidupnya yang berbeda. Oleh karena itu saudara, gunakan waktu yang ada. Amin. Gunakan dengan baik saudara. Jangan sia-siakan waktu itu. Ya, jangan sampai menyesal. Saudara, ya. Gunakan waktu kita dengan baik saudara. Ya. Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 2. Boleh bantu saya? Sela boleh bantu Sela. Pengkhotbah pasal 3 ayat 2. Baca yang keras ya. Pengkhotbah 3 ayat 2. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Iya. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Amin. Amin Bapak Ibu. Harus kita gunakan. Selama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan dengan waktu itu, gunakan saudara. Saya katakan juga sebagai seorang hamba Tuhan, ada waktunya saudara. Kadang-kadang saudara saya bersyukur kepada Tuhan saudara. Bagaimana saya boleh dipanggil Tuhan saudara mengembalakan gereja kita di tempat ini saudara. 10 tahun sudah saudara. Dan saya tahu saudaraku, waktu 10 tahun ini juga bukan waktu yang dibilang singkat juga enggak saudara. Dibilang pendek enggak, dibilang panjang pun belum saudara. Tapi intinya saudaraku, dalam hal ini saya belajar saudaraku, bahwa saya sebagai seorang hamba yang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan, saya pergunakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan dengan sebaik mungkin. Sekalipun saudaraku ada rasa lelah, ada saudara. Ada rasa capek, ada saudara. Kadang-kadang ada rasa ingin menangis, ada saudara. Ada saudara.
Rasa sedih ada saudara. Tapi saya mau katakan Tuhan, saya tahu ada waktunya saya akan pulang meninggalkan pengembalaan ini. Hanya nggak tahu kapan. Karena ada waktunya saya meninggal. Tapi paling tidak selama saya masih diberikan hidup oleh Tuhan, saya berdoa Tuhan berikan aku kekuatan, kemampuan, dan roh kesetiaan untuk mengemban tugas yang Tuhan percayakan, mengembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan ini doa saudara, sama setiap kita. Bahkan ketika kita ada di rumah, kita katakan Tuhan terima kasih, aku boleh memiliki anggota keluarga aku hari ini. Selama aku bersama-sama dengan mereka, suatu hari Tuhan, aku akan tinggalkan mereka. Oleh sebab itu, tolong aku Tuhan, agar dapat menggunakan waktu ini bersama keluargaku dengan sebaik mungkin. Ada waktu saudara. Yang kedua saudara, kita lihat bicara tentang waktu saudara ya. Di dalam Amsal pasal 9 ayat 11, boleh minta bantu saya ya. Ibu Epi boleh baca Amsal ya, Amsal 9 ayat 11. Iya. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Sudah. Oke. Nanti. Jadi oleh karena aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Artinya apa saudara? Waktu adalah pemberian Allah. Ya, waktu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Dan waktu itu ada sesuatu hal yang sangat berharga. Tapi sayang saudaraku, waktu itu terbatas. Terbatas. Karena waktu itu terbatas, maka seringkali yang terjadi adanya sebuah penyesalan. Pernah menyesal saudara? Pernah menyesal? Yang tidak pernah menyesal? Pasti setiap kita mengalami ada sebuah peristiwa yang membuat kita hanya menyesalinya. Kenapa ya dulu saya begini? Kenapa bisa terjadi demikian ya? Kenapa? Saya merasa saudaraku, saya pernah menyesal sekali saudaraku. Suatu peristiwa di mana saya menyesal waktu itu hidup menjadi saudara yang kurang baik bagi saudara-saudara saya. Saya pernah menyesal di mana ketika saya punya uang waktu itu dan saya berlaku pelit terhadap orang-orang di sekitar saya menyesal. Bahkan saya pernah menyesal juga saudara, di waktu saya punya uang saya gunakan itu untuk pesta pora. Dan saya juga menyesal waktu itu saudara, pernah menyesal titik Tuhan kenapa ya? Di saat saya masih hidup dalam dosa, begitu mudah saya mendapatkan uang. Tapi di saat saya ingin berlaku benar, kenapa uang itu sulit sekali saya dapatkan? Dan saya menyesal buat semua itu. Dan katakan ampuni aku Tuhan. Kalau dulu saya pernah membuang-buang, memboroskan berkat-berkat Tuhan. Saya pernah menyesal juga saudaraku, karena saya pernah tidak hormat terhadap orang tua saya di masa remaja. Ketika saya bertobat saudara tahun 2001 saya diinsapkan oleh Roh Kudus, sehingga saya menyesali semua dosa-dosa saya. Dan saya mengambil sebuah waktu yang diizinkan Tuhan, bersujud mencium kaki mama saya saudara. Karena saya pernah melakukan hal yang jahat, menjadi anak yang memberontak kepada orang tua. Saya pernah. Dan puji Tuhan saudara, waktu itu waktu yang terbaik. Amin. Waktu itu ada batas. Oleh karena itu saudaraku, malam hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita menyesal pada akhirnya, mari kita lakukan yang terbaik di hari-hari esok kita. Amin. Lakukan terbaik hal-hal dengan keluarga kita, bersama keluarga kita, bersama orang-orang kita kasih, bersama teman dan sahabat kita. Kenapa saudara? Karena waktu itu berharga. Amin. Gunakan. Dan waktu ini juga sangat berharga. Saya gunakan kesempatan-kesempatan di mana Tuhan anugerahkan bagi kita.
buat rekan-rekan jemaat Tuhan yang terkasih. Bila saudara dan saya masih diberikan hidup malam hari ini, diberikan kesehatan malam hari ini, diberikan kekuatan malam hari ini, mari kita pergunakan semua itu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bila saudara diberikan kesempatan untuk melayani, melayanilah. Amin. Bila saudara diberikan kesempatan untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Bila saudara saya diberikan kesempatan untuk menolong seseorang, lakukanlah saudara. Lakukanlah. Bila saudara saya diberikan kesempatan untuk mengabdikan hidup kepada orang-orang sekitar kita, lakukanlah. Ya. Karena ini sangat berharga. Waktu adalah aset yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kalau tidak ada waktu, kita nggak bisa mencapai apa-apa. Amin. Masing-masing kita lahir dengan tahun yang berbeda. Berapa puluh tahun sudah kita melewati waktu itu dan menjalaninya, sehingga kita memperoleh sesuatu hari ini semua karena anugerah dan pemberian Tuhan. Amin. Dan saya menyadari betul saudara, waktu ini pemberian Tuhan. Karena ada orang yang berikan waktu pendek oleh Tuhan. Lahir 1 minggu hidup meninggal, ada. Lahir setahun hidup meninggal, ada. Lahir 4 tahun hidup meninggal, ada. Saya punya abang saudara, ya, meninggal usia 4 tahun, namanya Andi saudara. Dan saya juga punya adik usia 30 tahun meninggal saudara. Abangnya dari Pak Arman, meninggal usia 30 tahun, masih muda. Ini waktu, nggak ada yang tahu. Tapi kita mau gunakan waktu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga, tetapi terbatas dan tidak akan kembali lagi. Amin. Tidak akan kembali lagi, saudara. Makanya buat kita semua hari ini, berbuat baiklah kepada siapapun supaya waktu kita berharga di mata Tuhan. Berbuat baiklah kepada suami, hai ibu-ibu. Berbuat baiklah kepada istri, hai bapak-bapak. Berbuat baiklah kepada ayah dan ibumu, hai anak-anak. Berbuat baiklah kepada anak-anakmu, hai kita orang tua. Ya. Karena ada waktunya itu akan berakhir. Karena waktu itu berharga dan terbatas dan tidak akan kembali lagi bila sudah lewat saudara. Ya. Kita lihat yang ketiga saudara. Apa yang waktu yang kita belajar saudara? Pentingnya menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana saudara. Yes. Petrus 1 Petrus 4 ayat 2, coba boleh bantu saya. 1 Petrus 4 ayat 2 ya. Jesse boleh baca Jess. Nah, inilah enaknya kalau gereja kecil Bapak Ibu, semua ketahuan langsung. Ya. Jesse boleh baca Jess. 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Sudah dapat? Iya. Ya. Supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan menurut kehendak manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Apa waktu sisa? Yang sudah berlalu ya, atau yang akan datang? Yang akan datang. Berapa sisa waktu kita yang akan datang? Tidak tahu. Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu, betul. Makanya ada seorang hamba Tuhan bilang, Paulus bilang, ada seorang hamba Tuhan juga saksian saudara. Dia melakukan segala sesuatu dengan luar biasa baiknya. Dan sebuah prinsipnya, seolah-olah dia akan mati esok. Maka karena dia akan bilang saya akan mati besok, dia lakukan terbaik hari ini. Sekalipun besok bernapas lagi, dia katakan saya akan mati besok, dia lakukan terbaik hari besok berikutnya. Ya. Terus
begitu dia lakukan, saudara, bagaimana dia menggunakan sisa hidupnya. Artinya saya mau katakan, saudara, kita sedang menjalani sisa kehidupan. Sisa kehidupan, yang namanya sisa, saudara, banyak atau dikit, saudara? Hah? Sangat sedikit. Waktu hidup kita ini sangat sedikit lagi, saudara. Ya, kalau saya sekarang 42, kalau Tuhan izinkan 80 tahun, berarti tinggal 30 lebih lagi, saudara. Sedikit. Sekarang aja masih nggak tahu apa yang sudah saya buat 42 tahun ini. Rasanya masih nggak kelihatan, saudara. Apa sudah lakukan? Rasanya masih kurang, saudara. Kenapa, saudara? Kalau 80 tahun, saudara, umurnya. Kalau 50 tahun, saudara, tinggal 8 tahun lagi, saudara. Kalau 45 tahun, saudara, umur saya, tinggal 3 tahun lagi, saudara. Tapi saya berdoa supaya kami panjang umur. Karena kami berdoa biar mati tua, supaya tidak menikah lagi. Ya, kalau mati muda kan menikah lagi nanti, kan? Saya bilang mati tua sama-sama ya. Kalau saya udah tua kan nggak ada naksir lagi. Jadi saya setia sampai mati sama kamu. Iya, karena doanya kan setia sampai mati. Ya. Walaupun boleh kalau menikah lagi masih muda, enggak lama. Nanti saya berdoa sekali seumur hidup saya akan menikah. Maka saya doakan istri saya sehat sampai tua. Ya. Walaupun kita nggak tahu umur kita ya. Di harapan saya individu, saudara. Saya katakan sama istri nanti, gimana ya kamu tuh bayang kalau udah kata tua nanti ngomong Dede man. Saya bilang siapa nanti kita ya yang akan merawat ini ya. Sudah bayangkan, sudah kita berdua. Nanti kalau kita berdua tinggal berdua aja lah ya. Jangan dirobotin anak-anak. Kita bikin pondok-pondok kecil yang besar-besar. Pokoknya buat tidur sudah cukup. Cukup terbatas ya, sangat terbatas ya. Jadi gunakan sisa waktu hidup kita bukan untuk manusia tapi untuk Allah, saudara. Artinya apa? Mari saudara gunakan waktu ini bukan hanya untuk mengejar kepentingan individu kita. Amin. Apa kepentingan individu kita? Ingin punya rumah, punya uang, punya mobil, punya pesawat, ya kan itu yang kita mimpikan. Tapi jangan hanya gunakan waktu itu untuk hal-hal demikian, saudaraku, sampai kita lupa mempergunakan waktu bagi Tuhan. Sampai kita lupa untuk mempersiapkan hidup mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan tidak menyalahkan kita untuk mencapai sesuatu yang ada di bumi ini, enggak. Tapi yang salah adalah apabila kita menjadi tidak punya waktu dengan Tuhan. Iya, saudara. Yang menjadi salah apabila kita pada akhirnya meninggalkan Tuhan gara-gara waktu kita manusia. Tujuan kita manusia. Nah, maka suka saya berpesan kepada anak muda kita, ya, ingat, sesukses apapun engkau hari ini, setinggi apapun pangkat jabatanmu nanti, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena harta kekayaan ini nggak bisa menjamin kehidupan kita suatu hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Hanya iman kita kepada Tuhan. Amin. Maka saya juga berpesan, setinggi apapun panggatanmu, ya setinggi apapun titel sekolahmu, tetap miliki hati seorang hamba. Amin. Amin. Kita ini hamba, saudara, bukan toke, bukan bos. Sekalipun kita bos, sekalipun kita misalnya punya segalanya, tapi ingat, tetap miliki hati seorang hamba. Amin. Amin, saudara. Banyak sekali kesaksian yang saya jumpai, saudara. Bukan tidak jauh-jauh orang-orang di sekitar saya, saudaraku. Yang dulu kami sama-sama masih muda, sama-sama giat melayani Tuhan, sama-sama dulu kami hujan panas ikut pelayanan KKR lapangan. Ketika mereka belum bekerja,
Mereka berdoa kepada Tuhan dan sama saya juga berdoa kepada Tuhan. Sama-sama kami ingin diberkati Tuhan, sama-sama kami ingin memiliki tempat tinggal, sama-sama kami ingin memiliki sebuah fasilitas dan pekerjaan yang layak. Tapi sayang saudaraku, ada di antara beberapa anak muda ini meninggalkan Tuhan. Ya saudara, meninggalkan pelayanan saudara. Nah, kalau beberapa tahun saya pernah saudara cukup lama nggak mendengar beritanya saudara, cukup lama. Tapi saya tahu dia masih di kota ini. Tahun terakhir akhirnya saya dengar saudara, emang saudara karirnya bagus, banyak saudaraku. Ya, dia punya pekerjaan bagus, bagus saudara. Ya, dia bagus sekali saudara. Dipercaya dalam sebuah perusahaan BUMN saudara. Ya, milik pemerintah saudara. Badan usaha milik pemerintah saudara. Ya, tapi tahun kemarin saudara, cukup lama bertahun-tahun nggak pernah teleponan saudara, nggak pernah saudara, nggak pernah juga dia nyari saya, nggak pernah. Tapi suatu hari tahun lalu saudara, dia cari saya saudara, di telepon saudara. Saya pikir siapa? Makawan minta bantu. Ya. Bertahun-tahun saudara, dia rintis karirnya melanyap tinggi, tapi dalam waktu yang singkat dia hancur kembali. Dan ini bagi saya sedih. Saya bukan bersuka situ, tidak. Dan saya yakin juga bukan Tuhan yang menghancurkannya, karena Tuhan dia ingin dia diberkati. Tapi masalahnya dia menggunakan waktunya hanya untuk tujuannya sendiri dan bukan tujuan Tuhan. Sampai mobilnya dirampas orang saudara. Dan rumah tangganya hampir hancur saudara. Kami doakan, tetap kami layani, tetap kami sampaikan firman saudara. Jabatannya yang bagus saudara, menjadi salah satu kepala cabang Bank Kalbar. Bank Kalbar saudara, dia kepala cabang saudara. Hancur, habis waktu yang singkat. Saya tanya berapa lama peristiwa ini? Sudah berjalan 3 bulan saja, tapi sudah menjatuhkan semua karirnya. Jabatannya habis, mobilnya hilang, uangnya pun sampai nggak bisa bayar lagi yang nyangkut-nyangkut sudah. Apakah itu hukuman Tuhan? Tidak. Tuhan tidak pernah menghukum seseorang. Itu karena dia hidup menurut kehendaknya sendiri, menggunakan waktunya hanya menurut pandangannya sendiri. Dan ini bukan satu orang saudara, gak jauh sudah kesaksian-kesaksian ini. Sampai suatu hari saya pernah diskusi sama Kak Tika. Teman-teman kita sekarang udah sukses ya, gak pernah dia main lagi ke tempat kita ya, gak pernah dia duduk sama kita lagi ya. Mungkin kita udah gak levelnya, karena dia levelnya udah tingkat tinggi, kita masih tingkat rendah. Dia kastanya udah tinggi. Tapi ternyata saudara, ketika peristiwa terjadi, dan kami bersyukur ternyata mereka masih mencari kami. Ya, kami tetap bantu, kami tetap tolong, kami tetap doakan dan berikan semangat, ayo bangkit lagi. Tuhan masih di pihak selama engkau mau bertobat, kembali pada jalannya dan sanggup mengembalikan apa yang sudah hilang. Hanya kau bangkit, jangan putus asa, jangan menyerah. Tapi gak gampang. Orang yang pernah naik cukup lama, turun lagi sudah, itu beban moral dan mentalnya kacau sudah. Gak mudah, gak mudah. Kecuali dia dekat dengan Tuhan dan berseru kembali dengan Tuhan. Dan bukan satu saudara, banyak sekali kasus-kasus demikian. Zaman saya anak muda di gereja kita ini begitu banyak kami anak muda dan semua spiritualnya bagus waktu itu. Tapi ketika masing-masing sudah punya karir yang bagus saudara, tinggal sedikit yang tersisa di gereja. Yang lain sudah mulai ya mengikuti caranya sendiri. Ingat saudara, pentingnya menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Amin. Gunakan waktu kita dengan baik dan bijaksana.
Artinya apa? Ketika kita naik saudara, ya jangan pernah langsung dikuasai roh kesombongan, kecokakan, keangkuhan. Jangan. Orang bilang begini, milikilah ilmu padi saudara. Semakin berisi, semakin Tunduk. merunduk. Semakin diberkati Tuhan, semakinlah rendah hati. Semakin tinggi status mungkin pendidikannya, semakin rendah hati saudara. Semakin baik passionnya, semakinlah rendah hati saudara. Ya, semakin engkau diberkati, semakin rendah hati. Kenapa? Itu semua anugerah Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan. Amin. Katakan semuanya anugerah Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Oke, slide berikutnya. Oke. Pentingnya saudaraku menghargai waktu yang Tuhan berikan. Jadi hargai waktu ini saudara. Hargai. Gimana kita menghargai waktu saudaraku? Gunakanlah waktu ini saudara. Jika memang kita diberikan waktu untuk bekerja, bekerjalah. Salah satunya ya, bekerja. Ya, bekerja saudara. Ya, selama kita masih ada diberikan kesehatan, kekuatan, ya, bekerjalah dengan baik. Bekerja apa saja saudara? Bekerja banyak saudara. Bekerja melayani Tuhan itu juga bekerja. Jadi seorang pelayan Tuhan juga bekerja. Ya, melayani di mesbah itu bekerja saudara. Bekerja di rumah Tuhan namanya. Dan di dunia sekuler kita juga bekerja saudara. Ya, mungkin sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai pebisnis, ya, sebagai mungkin mekanik dan lain sebagainya saudara. Pergunakan itu dengan baik. Amin. Selama kita dianugerahkan Tuhan, lakukan dengan baik. Lakukan dengan baik. Nah, kita berkata, lakukanlah segala sesuatu yang baik seperti untuk Tuhan. Amin. Jadi kalau kita bekerja, bekerjalah dengan baik. Jangan malas-malasan kerja. Kalau kita diberikan kesempatan melayani, melayanilah dengan baik. Jangan malas-malasan melayani. Ya, jangan uring-uringan melayani. Lakukan selama kita masih dipercaya Tuhan untuk melakukannya. Amin. Karena ada waktunya. Kita nggak akan melayani lagi ketika Tuhan mungkin sudah panggil kita, ya, atau ketika mungkin kondisi tubuh kita sudah tidak baik lagi. Ada waktu saudara. Gunakan ya waktu yang ada, karena waktu adalah aset saudara. Sekali lagi, waktu aset yang sangat berharga. Pergunakan itu, ya. Nah, dengan adanya waktu saudaraku, kita dapat mempersiapkan ya semua langkah ya atau strategi cara untuk menggunakan waktu dengan baik agar tidak berlalu tanpa makna. Artinya, mari kita gunakan waktu ini dengan baik, penuh dengan perencanaan, penuh dengan harapan dan cita-cita. Amin. Gunakan. Tapi sekali lagi saudaraku, jangan pernah tinggalkan siapa? Tuhan. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dimanapun, kemanapun kita melangkah, tetaplah selalu mengingat Tuhan. Amin. Baik ada di Siantar, maupun mungkin nanti ada yang mau ke Jakarta, maupun mungkin ada yang mau ke Taiwan. Tetap carilah Tuhan. Amin. Carilah Tuhan. Tetap cari Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri Sang pemberinya. Betul enggak? Kalau saudara dikasih barang, bilang apa saudara? Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita bilang dikasih waktu, bilang apa saudara? Terima kasih. Hah? Terima kasih. Ke siapa berterima kasihnya saudara? Ya Tuhan. Kemana? Tuhan. Ke Tuhan, bukan ke saya ya. Ke Tuhan saudara. Bilang Tuhan Yesus terima kasih buat waktu ini. Makanya saudara, mau tidur, kamsiacu. Bangun tidur, kamsiacu. Ya. Bisa kerja,
감사하죠. Bisa makan, 감사하죠. Pokoknya harus bilang selalu 감사하죠. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya. Amin. Waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Yang sangat berharga. Tidak ada orang yang bisa bayar waktu ini. Saudara, nginap di hotel bayar enggak? Berapa jam? Hah? Satu hari bayar berapa di hotel biasanya? Yang biasa nginap di hotel Singkawang siapa nih? Saya belum pernah nginap di hotel Singkawang. Maksudnya belum pernah, bukan belum pernah. Karena saya biasanya diberkati, saudara. Jadi nggak pernah bayar sendiri. Sekarang hotel berapa? Yo, bisa tahu berapa hotel sekarang yo? Hah? 1,8 juta satu malam. Aston, Horizon, tuh. Tergantung hotel ya. Anggap aja murah-murahnya berapa sekarang? 500 lah ya. Satu hari. Ya kan? Berapa waktunya itu? Hah? 24 jam toh? Soalnya cuma numpang 24 jam aja mesti bayar 500.000. Sekarang saudara numpang hidup di bumi ini 20 tahun. Saudara mau bayar dengan Tuhan? Numpangan terindah, ternyaman bumi pemberikan buat kita. Hotel aja kita mesti bayar saudara 500.000 satu malam, 24 jam 500.000. Yang tadi Yohanes bilang 18 24 jam, ngeri banget saudara. Ya, semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Iya saudara. Ya. Rumah yang saudara miliki hari ini itu berkat Tuhan. Amin. Amin. Iya, kalau bukan Tuhan berikan kita waktu. Kapan kita mau kerja? Misalnya waktunya 1 jam cukup, hilang dah. Yang bisa kita capai apapun saudara, tapi karena waktu Tuhan yang memberikan. Jadi pergunakanlah saudara ya waktu ini. Hargai waktu yang ada saudara yang Tuhan berikan. Selama saudara berikan kesempatan oleh Tuhan, pergunakan dengan baik ya. Selama saudara saya masih sehat, yuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk juga berguna untuk Tuhan. Amin. Amin saudara. Yang mulai malas-malas beribadah, pacu lagi dirimu. Ya, saya nggak bisa macu saudara, nggak bisa. Saudara sendiri yang harus memacu diri saudara untuk datang ke Tuhan. Iya saudara, sama, saya juga sama saudara. Manusiawi. Saya kesaksian aja saudara. Ada titik di mana saya rasa jenuh, ada. Ada titik di mana saya rasa lelah, ada saudara. Ada saudara. Tapi saya katakan, ayo man, bangkit kembali. Ayo man, bangun kembali. Ayo man, semangat lagi. Ayo man, bergairah lagi. Ya, saya pacu saudara. Saya pacu. Ya. Terus pacu. Pergumulan ada, beban ada, salibnya ada saudara. Ya. Bukanlah pergumulan sendiri saudara. Semua jadi pergumulan saudara. Ya. Semua saudara pergumulan. Cerita dengan jemaat-jemaat nangis itu pergumulan juga nih saudara. Ya. Lihat kondisi jemaat itu nangis, pergumulan jadi pribadi juga saudara. Itu diundang saudara. Belum lagi pergumulan sendiri. Belum lagi pergumulan itu saudara. Tapi ingat, kita punya Tuhan. Amin. Tetap pergunakan waktu ini untuk Tuhan. Selama Bapak Ibu masih sehat, datanglah ke gereja. Beribadahlah cari Tuhan. Ya, selama masih kuat, janganlah tuju rumah Tuhan. Amin. Saya pernah sakit saudara. Benar-benar tak bisa ngapa-ngapa saudara. Ya. Kalau sakit apa boleh buat, Tuhan mengerti itu. Tapi selama kita masih sehat, masih kuat, masih prima saudara, mari kita gunakan waktu kita juga untuk Tuhan. Jangan hanya buat diri sendiri, karena waktu ini berasal dari Tuhan, bukan dari kita. Dari Tuhan. Terakhir. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mari kita syukuri atas waktu yang dianugerahkan Tuhan secara cuma-cuma, dengan hidup lebih baik, bijaksana, penuh tanggung jawab,
dan menggunakan waktu yang ada saat ini untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menyambut sakramen perjamuan kudus malam hari ini. Sengaja buat hamba Tuhan yang bertugas di mesbah Tuhan, mari kita kembali persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih buat hidup ini. Terima kasih buat kesehatan tubuh ini. Terima kasih buat hari ini. Dan terima kasih buat segala fasilitas hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan kami menyadari semua itu karena anugerah-Mu. Kami bersyukur buat waktu hidup yang Tuhan berikan. Dan mampukan kami Tuhan menggunakan waktu ini dengan bijaksana, dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, agar kami lebih bijaksana lagi hidup di hari-hari ke depan, dan menggunakan sisa hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyadari semua yang kami punya hari ini hanya karena anugerah pemberian daripada Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang kami miliki di dunia ini, karena suatu hari apapun yang kami punya saat ini kami akan tinggalkan, dan kami akan berjumpa dengan Engkau dalam kerajaan sorga. Dan Tuhan, jangan biarkan harta kekayaan dunia ini membuat kami buta mata hati kami. Jangan biarkan kekayaan harta duniawi ini membuat kami melupakan Engkau dan meninggalkan Engkau. Tapi biarlah harta kekayaan duniawi yang kami miliki hari ini boleh terus kami pergunakan dengan penuh tanggung jawab dan hikmat, dengan penuh bijaksana. Bukan hanya untuk memuaskan daging kami, tapi Tuhan kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami Tuhan dengan berkat-berkat yang tak terbatas daripada-Mu, agar terus kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua malam hari ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Matakan firman-Mu dalam roh hati kami. Nah, saatnya kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan kuduskan kami, Tuhan sucikan kami, Tuhan tahirkan kami. Di dalam nama Yesus, ampunilah setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran akan hidup kami dari hari-hari yang sudah kami lewati. Di dalam nama Yesus, layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menyambut sakramen perjamuan